860493621, jurusan PKIP PGSD Universitas Terbuka Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai fondasi utama dalam filsafat ilmu. Penjelasan tentang filsafat ilmu tidak bisa berdiri sendiri tanpa landasan yang kokoh. 3 pilar utama ini menjawab pertanyaan mendasar, yaitu apa yang diteliti, bagaimana cara mendapatkannya, dan untuk apa ilmu itu digunakan. Tanpa ketiganya, ilmu hanya menjadi kumpulan data yang tidak bermakna. Pembahasan utama tentang ontologi, yaitu hakikat objek ilmu. Ontologi menjawab pertanyaan apa yang dikaji. Ontologi membahas tentang hakikat realistis keberadaan objek, dan sifat sebenarnya dari apa yang menjadi bahan kajian ilmu ini menentukan batasan dan ruangan lingkup suatu disiplin ilmu. Contohnya, dalam ilmu pendidikan ontologi menjawab bahwa objek kajiannya adalah manusia yang sedang belajar, bukan benda mati. Jadi, metode yang digunakan pun harus sesuai dengan hakikat manusia. B. Epistemologi, yaitu cara memperoleh ilmu. Penjelasan tentang epistemologi menjawab pertanyaan bagaimana atau ilmu itu diperoleh. Ini berkaitan dengan teori pengetahuan, metode penelitian, sumber kebenaran, dan cara memvalidasi data agar bisa disebut sebagai ilmu yang valid, bukan sekedar opini. Contohnya, dalam memperoleh kebenaran epistemologi menentukan apakah kita menggunakan metode kualitatif atau wawancara mendalam, serta bagaimana cara membuktikan kebenaran tersebut. Aksiologi, yaitu nilai dan tujuan ilmu. Penjelasan tentang aksiologi menjawab pertanyaan untuk apa ilmu itu digunakan. Ini mencakup nilai etika, yaitu etika penilaian dan penggunaan hasil, dan estetika, yaitu keindahan atau kerapihan penyajian. Aksiologi memastikan ilmu digunakan untuk kebaikan manusia. Contohnya, dalam teknologi AI sangat canggih secara ilmiah, namun aksiologi menilai apakah penggunaannya melanggar privasi atau justru membantu kesejahteraan manusia. Analisis menurut pendapat saya, ketiga aspek ini memiliki hubungannya yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan layaknya sebuah bangunan. 1. Ontologi adalah tanah dan bangunan. Kita harus tahu dulu apa yang sedang kita hadapi. Jika salah memahami objek ontologi, maka seluruh proses akan salah arah. 2. Epistemologi adalah jalan atau tangga. Bagaimana cara kita naik ke atas? Metode yang salah akan menghasilkan kesimpulan yang salah, meskipun objeknya benar. 3. Aksiologi adalah penghuni atau tujuan setelah sampai di atas. Untuk apa ruangan itu dipakai? Kamu tanpa nilai etika akan berbahaya, seperti ilmu nuklir yang bisa untuk energi atau untuk senjata permusnahan massal. Jadi, kesimpulan filsafat ilmu yang sehat harus berjalan seimbang. Ilmu yang benar secara ontologi dan epistemologi, tetapi salah dalam aksiologi akan menjadi ilmu yang merusak. Sebaliknya, niat baik aksiologi tanpa metode yang benar, epistemologi tidak akan menghasilkan ilmu yang valid. Contoh kasus dalam penggunaan data pribadi di internet. Contoh ontologinya, objek kajiannya adalah data atau informasi digital yang merupakan hak milik seseorang. Contoh epistemologinya, caranya adalah dengan teknologi scraping, algoritma, dan analisis statistik untuk mengambil dan mengolah data tersebut. Aksiologi. Contoh kasusnya di sini letak masalah etika. Apakah sah mengambil data tanpa izin? Jika ilmu digunakan untuk memanipulasi atau mencari identitas, maka meskipun teknisnya benar, epistemologi, dan objeknya jelas, ontologi, ilmu ini menjadi salah dan tercela karena melanggar nilai kemanusiaan. Jadi, kesimpulannya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan 3 pilar utama yang tak terpisahkan dalam filsafat ilmu. Ontologi untuk menentukan objek, epistemologi untuk menentukan metode dan kebenaran, aksiologi untuk nilai dan tujuan. Itulah ketiganya bekerja sama untuk membentuk ilmu pengetahuan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bertanggung jawab, bermoral, dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Referensi berdasarkan dokumen dan sumber yang